Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel gue Geraldo Bahanudanto. Jadi di video kali ini gue akan membahas mengenai velg Virosi Alpha Quattro yang gue telah pakai selama 2 tahun. Nah, di sini gue akan coba review menurut experience gue karena gue telah memakai velg ini. Jadi teman-teman bisa mendapatkan informasi juga dan kita bisa sharing juga mengenai velg Virosi ini. Apakah cukup worth it untuk teman-teman beli dengan harga sekitar 2 jutaan? Kalau menurut gue sih cukup worth it lah teman-teman. Karena sekarang opsinya udah cukup banyak lah mengenai velg aftermarket. Nah, di sini gue akan membahas velg Virosi ini dengan motovlog. Jadi gue langsung aja ke motovlog gue untuk membahas si velg Virosi ini. Jadi di sini kita bisa sharing, teman-teman bisa sharing juga mengenai velg Virosi ini di kolom komen. Jadi see you guys, langsung stay tune aja di motovlog gua. Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi sekarang gua udah mulai nih untuk motovlognya. Jadi sesuai dengan di awal tadi, gua akan membahas mengenai pemakaian atau review nih. Jadi teman-teman bisa mengetahui nih apakah velg Virosi yang gue pakai selama kurang lebih 2 tahun ini kondisinya bagaimana ya. Oke, jadi singkat cerita, 2 tahun lalu untuk Primavera 2014 kan velgnya masih ring 11 ya. Jadi itu kalau misalkan gue pakai untuk boncengan suka mentok. Dan ya gue decide ya udah deh gue upsize nih ke ring 12. Nah waktu itu gue masih cari-cari velg, cuman karena ya budget gue waktu itu belum banyak juga, yang penting gue bisa upsize dulu nih. Jadi gue memutuskan untuk membeli salah satu merek Virosi velg ukuran 12. Jadi waktu dulu sih 2 tahun lalu masih dikit ya optionnya ya, nggak kayak sekarang aftermarketnya udah banyak banget ya kan. Jadi dulu yang terkenal ya cuman Virosi ya kan, sisanya tuh ya velg-velg yang harganya bisa di atas ya 4 jutaan lah ya kan. Jadi waktu itu ya aftermarket lokal ya gue membeli Virosi. Dan gue membeli Virosi ini satu-satu, nggak langsung depan belakang sepaket. Jadi sesuai dengan yang tadi gue sampaikan ya budget gue masih minim. Jadi gue cicil, yang pertama gue beli bagian belakang terlebih dahulu dengan include bannya, lalu dengan velgnya juga berwarna hitam. Waktu itu gue beli sekitar harganya 900.000 kalau nggak salah ya, 900.000 deh. Terus gue membeli bagian depan itu tanpa ban, terus warnanya itu warna silver. Nah setelah gue udah pesan, dua-duanya udah datang, jadi beda pedagang. Jadi gue belinya satu-satu, yang hitam duluan untuk bagian belakang dengan bahan Michelin. Terus bagian depan gue beli velgnya doang dengan harga kalau nggak salah 800.000 ya kalau nggak salah deh waktu itu. Tapi belum include ban. Dan gue memesan ban FDR ukuran 120 karena gue suka looknya juga dan harga bannya itu terjangkau juga. Jadi waktu itu ya lumayan lah harga ban. Jadi gue memilih FDR. Nah, gue memasang kedua velg ini dan gue memiliki salah satu problemnya di mana? Problemnya karena gue membeli velg ini secara second. Pada saat gue pemasangan, gue memasang di bengkel resmi waktu itu, problemnya itu adalah di bagian belakangnya teman-teman. Jadi gue memiliki problem di bagian belakang itu goyang velgnya. Nah setelah gue tanya ini kenapa goyang, karena 2 tahun lalu gue ya masih belum tahu lah, knowledge-nya tuh mengenai Vespa belum sebanyak sekarang pun juga masih banyak belajar juga teman-teman. Jadi ya udah gue tanya mekaniknya, ini karena dratnya nih. Nah dratnya itu udah nggak bagus ya kan, itu retak atau kenapa gitu gue lupa. Dan akhirnya gue komplain ke pedagang waktu itu, gue komplain bahwa ya ini pas gue pasang udah goyang nih, gue kirim videonya dan gue minta refund pun nggak bisa. Jadi gue bingung nih solusinya bagaimana. Jadi waktu itu ya udah gue minta ya udah deh gue refund nih, kalau nggak lu gue nggak tahu ya waktu itu drat bisa dibenerin apa enggak ya. Jadi gue waktu itu setelah pemasangan gue membawa motor gue ke salah satu bengkel
untuk coba di cross check apakah drat bisa dibenerin atau enggak. Jadi gue waktu itu wah udah kesel banget waktu itu kan, karena ya gue masang velgnya goyang, masa lu nggak mau tanggung jawab ya kan. Gue minta refund pun nggak bisa juga. Dan ya udah singkat cerita dia mau memberikan kompensasi itu kalau nggak salah sekitar 250.000 deh. Karena waktu itu gue ya nanya-nanya orang juga bahwa ya ini drat bisa dibenerin, tapi ya gak sekuat kalau misalkan drat originalnya dari si Rossi-nya. Ya udah, tapi gue bawa ke salah satu bengkel buat di cross check, dan akhirnya pas gue bawa bengkel ke Scooter Jam, pas dicek ini ya lumayan parah lah. Pas mekaniknya bilang lumayan parah, ya gue stres juga karena gue wah ini gue cuma punya duit 250.000 ya kan, di refundnya kan diberikan kompensasinya. Tapi gue pilihannya antara beli baru lagi, velg itu kan otomatis gak bisa dipakai, ya bisa lah misalkan dipakai dibenerin, tapi durability-nya nggak sekuat dengan velg baru dari Rossi-nya. Ya udah deh, gue ke Astra waktu itu coba ya udah deh dibenerin. Di mekaniknya coba naik ke Vespa Concept, waktu itu kan masih satu bengkel ya. Ya lantai satunya workshopnya Scooter Jam, lantai duanya itu aksesorisnya si Vespa Concept. Ditanyain ke owner Vespa Concept itu karena katanya kenal dengan owner dari Rossi, akhirnya gue diberikan kompensasi. Ya mungkin rezeki juga buat gue ya, jadi gue thank you juga kepada owner dari Vespa Concept waktu itu udah bantuin gue, dan mekanik dari Scooter Jam juga. Jadi ya udah, gue ternyata ada barang untuk bagian belakang, cuman gue harus nambah 300.000. Ya gue pikir ya udah lah, gue ambil aja dengan harga 300.000. Dan singkat cerita juga itu akhirnya bisa dipasang, dan sampai sekarang velgnya teman-teman. Jadi gue 2 tahun pemakaian daily, ini aja gue kilometer udah 40.000. Mungkin waktu pas gue ganti itu kilometernya around 15.000 lah, dan sekarang udah 40.000. Berarti kan selama 2 tahun gue udah jalan ya sekitar 25.000. Dan kondisi jalannya lu tahu sendiri lah, teman-teman tahu sendiri kalau di daerah Jakarta tuh ya begitulah kondisinya, ada ya jalan rusak, jalan bagus ya kan. Jadi menurut gue Rossi ini kuat teman-teman. Jadi sampai sekarang gue nggak ada kendala sih, ya jangan sampai juga ya terjadi kendala juga. Jadi selama ini gue pemakaian selama 2 tahun dengan Rossi Alpha Quattro ini aman-aman aja. Jadi waktu itu banyak lah simpang siur kabar bahwa Rossi ini durability-nya kurang bagus gitu. Dan ya terbukti sih kalau misalkan di gua sendiri selama gua pemakaian 2 tahun ini ya masih aman, gak terjadi problem ya kan. Asal selalu dicek aja. Gua selalu misalkan kalau misal ganti ban atau apa, gua minta selalu dicek nih untuk beratnya gitu sih teman-teman. Jadi ya menurut gua Rossi saat ini sangat worth it untuk teman-teman beli kalau misalkan teman-teman mau upsize dari ring 10, ring 11. Itu salah satu option juga karena harganya cukup terjangkau dengan aftermarket yang lain ya teman-teman. Karena Rossi ini tau gua nggak hanya Alpha Quattro, itu ada yang Zeus juga. Zeus itu lebih ke yang, kalau Alpha Quattro kan motifnya bulat-bulat ya, kalau Zeus itu dia palang gitulah, palangnya agak banyak. Itu gue juga suka juga sih. Itu sih teman-teman. Jadi kesimpulannya selama gue pemakaian 2 tahun ini Rossi ya cukup baik lah gitu, gak ada problem sama sekali. Jadi mungkin kabar yang simpang siur itu bisa dibuktikan juga sih dengan pemakaian gue ini yang hampir 2 tahun. Jadi kalau misalkan teman-teman beli baru, biasanya di salah satu bengkel juga itu ada garansinya. Garansi 1 bulanan loh kalau nggak salah. Itu kalau misalkan terjadi problem di bagian velgnya itu bisa diretur. Jadi teman-teman aman lah gitu. Nah, cukup sekian buat gua sharing mengenai informasi pemakaian velg Alpha Quattro Rossi ini yang 2 tahun. Jadi teman-teman bisa ya memberikan saran juga, atau kita bisa sharing juga di kolom komen kalau misalkan teman-teman pernah terjadi problem apa nih saat menggunakan velg tipe ini. Jadi thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan juga share, dan jangan lupa subscribe. Nah, jadi bisa support gue terus nih buat bikin konten gitu sih teman-teman. Jadi thank you semuanya, sampai berjumpa di video selanjutnya. Ya teman-teman, semoga sehat selalu. Kalau misalkan nyetir kendaraan bermotor,
ya hati-hati lah, jangan ugal-ugalan gitu. Jadi see you guys.